sumber kas dan bagaimana kas itu digunakan. Nah, jadi kita sebagai seorang akuntan dalam kegiatan menganalisa laporan keuangan juga kita harus bisa menganalisis laporan arus kas, singkat analisis arus kas. Ini sangat penting karena kita nanti kita akan mengetahui sumber kas dan bagaimana kas itu digunakan. Nah, seperti kita ketahui bahwa kas itu adalah aset yang paling likuid, ya. Di likuiditasnya sangat tinggi kas itu. Kenapa? Karena likuiditas. Jadi kalau perusahaan mempunyai kas itu sangat fleksibel, likuiditasnya itu fleksibel. Lain dengan aset lancar yang lain seperti piutang. Nah, kalau piutang kan harus menagih dulu, gitu kan. Kalau persediaan harus menjual dulu. Nah, tapi kalau kas itu bisa kita langsung gunakan. Dan kas juga ini di dalam siklus operasi perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu akan seperti sudah kita bahas di awal pertemuan, ya, siklus operasi perusahaan itu ya berawal dari kas dan berakhir juga dari kas. Jadi kas itu awal dari siklus operasi perusahaan dan nanti akhirnya juga akan menjadi kas kembali. Nah, tentunya nanti sebagai analisis awalnya keluarnya berapa, nanti akhirnya kas masuknya berapa. Nah, nanti ada lebih atau ada kurang. Kemudian dalam analisis arus kas kita juga harus bisa membandingkan akuntansi akrual dan akuntansi cash basis. Bagi yang belum memahami bagaimana akuntansi akrual, kemudian bagaimana akuntansi cash basis, nah, perbedaannya seperti apa, nah, kalian harus mempelajari lagi akuntansi dasarnya. Sangat penting di dalam analisis itu memahami perbedaan antara accrual basis dan cash basis. Kemudian kas juga merupakan ukuran akhir profitabilitas. Nah, jadi kalau kita mau mengukur profitabilitas suatu perusahaan, nah, kas ini dijadikan ukuran yang paling akhir. Kemudian dalam analisis arus kas itu juga membantu kita untuk bisa menilai likuiditas, solvabilitas, kemudian fleksibilitas keuangan. Tadi yang pertama kan likuiditas itu sangat penting karena kas ini adalah aset yang paling likuid. Kemudian solvensi atau solvabilitas. Kemudian fleksibilitas. Nah, itu gunanya kita menganalisis arus kas. Bagaimana perusahaan itu likuid. Nah, bisa kita analisis dari arus kas, laporan arus kas. Solvensi juga bisa, kemudian fleksibilitas keuangan juga bisa. Kemudian kita lihat dalam menganalisis analisis arus kas itu yang akan kita pelajari atau objeknya itu adalah laporan arus kas. Nah, dalam standar akuntansi keuangan bahwa salah satu laporan keuangan yang wajib itu adalah selain neraca, laba rugi juga laporan arus kas. Nah, dalam laporan arus kas, kalau kita memahami laporan arus kas, nah, maka nanti kita bisa menjawab beberapa pertanyaan
dari pihak manajemen, atau kalau kita nanti sudah bekerja di bagian akuntansi atau di bagian finance, ketika bos menanyakan tentang kas, nah nanti kita bisa menjawab beberapa yang biasanya ditanyakan oleh manajemen. Nah, seperti misalkan berapakah kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan dan berapa kas yang digunakan untuk operasi perusahaan. Nah, itu nanti kita bisa jawab dari laporan arus kas. Kemudian manajemen juga pengen mengetahui apakah yang dibayar dengan kas dari operasi. Nanti kan dalam laporan arus kas itu ada tiga subkelompok. Yang pertama adalah kas yang berasal dari aktivitas operasi, kemudian kas yang berasal dari aktivitas investasi, dan kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Nah, nanti kita harus bisa memisahkan mana kas yang dari operasi, mana kas yang dari aktivitas investasi, dan mana kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Nah, umumnya di dalam perusahaan itu, yang sering ditanyakan itu, jadi setiap pengeluaran yang dibayar dengan kas dari operasi. Nah, perusahaan yang sehat itu, yang bagus itu setiap pengeluaran itu dibayar dari kas dari hasil operasi. Kalau sudah di setiap pengeluaran dibayar dari kas dari hasil investasi atau pendanaan, berarti kas yang dari operasinya tidak cukup. Seperti itu ya. Jadi ringkasnya seperti itu. Kemudian pertanyaan seperti dividen, bagaimana dividen dibayarkan saat perusahaan mengalami kerugian operasi. Nah, kok bisa ada dividen yang dibayar ketika perusahaan rugi? Nah, bisa aja kan dividen itu kan tidak langsung dibayar. Misalkan dividen yang tahun lalu sudah diumumkan tapi belum dibayar, tapi ketika mau dibayar perusahaan dalam keadaan rugi. Nah, makanya nanti di dalam laporan arus kas bisa ketahuan bagaimana dividen dibayar. Kemudian terkait dengan pembayaran utang. Nah, bayar utang itu dari mana? Nah, kasnya nanti ketahuan. Apakah kas dari operasi, atau kas dari hasil investasi, atau kas dari pendanaan. Kemudian apabila di dalam suatu neraca ada kenaikan investasi, nah, bagaimana kenaikan investasi itu didanai? Akan ada kenaikan investasi. Nah, investasi itu kan berarti harus ada pendanaan. Nah, kita harus tahu dari mana pendanaannya itu. Nah, itu bagaimana kita tahu, yaitu dari nanti analisis laporan arus. Kemudian kita juga bisa mengetahui pembelian aset tetap yang baru. Nah, itu didanai dari mana? Dibayar dari kas yang mana? Ketika perusahaan membeli aset yang baru, nah, pendanaannya itu atau pengeluaran kasnya itu dari mana? Kemudian nanti bisa menganalisis kenapa saldo kas itu lebih rendah ketika laba perusahaan meningkat. Nah, itu nanti kita bisa analisis di laporan arus kas. Kemudian juga kita bisa mengetahui penggunaan kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu kan perusahaan pinjam ke bank atau pihak ketiga. Nah, itu pinjamannya itu nanti digunakan untuk apa? Nah, itu nanti bisa ketahuan
bisa kita lihat dari laporan arus kas. Nah, itu adalah gambaran penting mengenai laporan arus kas. Kenapa kita harus menganalisis laporan arus kas? Ya, tadi itu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh pihak manajemen. Kemudian komponen laporan arus kas. Nah, ada laporan arus kas berdasarkan aktivitas. Nah, ini di sini laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi kan sudah kita bahas di minggu sebelumnya, investasi juga sudah, pendanaan juga sudah. Nah, jadi ada 3 aktivitas penting, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, pelaporan arus kas ini bisa berdasarkan aktivitas. Kemudian kalau aktivitas operasi, operating activities, itu merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Kenapa terkait dengan laba? Ya, perusahaan operasi itu berarti operasi utama perusahaan. Jadi kegiatan utama perusahaan kan sendiri kita operasi. Nah, nanti dari aktivitas operasi itu kaitannya nanti dengan laba perusahaan. Kalau aktivitas operasinya adalah perdagangan, nah berarti nanti revenue-nya adalah penjualan, kemudian penjualan dan ketemu laba. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas investasi. Ini merupakan cara untuk memperoleh dan menghapus aset non-cash, meliputi aset yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan, pemberian pinjaman, dan penagihan pokok pinjaman. Nah, investasi itu misalkan perusahaan membeli surat-surat berharga. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas usaha. Di sini meliputi perolehan pinjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan pinjaman lainnya. Kemudian di sini nanti ada kelihatan kontribusi dan penarikan oleh pemilik, serta kembalian atas investasi dividen. Jadi ada 3 aktivitas yang kita akan bahas dalam laporan arus kas. Yang pertama tadi aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, ini adalah gambaran laporan arus kas berdasarkan
aktivitas operasi. Yang ini aktivitas investasi. Nah, ini contoh ya. Ini tahun 2000, 2001, 2002, 2003 sampai 2004. Ini dalam jutaan dolar. Nah, kita bisa lihat ini yang putih adalah laba bersih atau rugi bersih. Kemudian yang ini yang agak abu-abu itu adalah arus kas dari operasi. Kemudian bagaimana menyusun laporan arus kas? Nah, kita sudah belajar di manajemen keuangan, juga di akuntansi dasar, bagaimana menyusun laporan arus kas. Itu ada dua ya, biasa ada dua metode. Yang pertama metode tidak langsung, yang kedua adalah metode langsung. Metode tidak langsung. Nah, dalam metode tidak langsung itu adalah nanti menyesuaikan laba bersih dengan pos penghasilan atau pos beban non kas dengan akrual. Nah, di sini ada akrual. Di sini ada penghasilan atau beban nanti disesuaikan dengan kas. Penghasilan atau beban non kas dengan akrual. Nah, ini nanti disesuaikan dengan laba bersih untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Kemudian metode langsung atau direct method. Setiap pos laba rugi disesuaikan dengan akrual yang terkait. Nah, ini metode langsung itu adalah nanti langsung saja, tidak ada penyesuaian. Nanti di sini setiap pos laba rugi disesuaikan dengan akrual yang terkait. Jadi langsung disesuaikan dengan akrual yang terkait. Nah, intinya kedua metode ini nanti hasilnya sama, hanya format penyajiannya yang berbeda. Nah, yang pertama itu lebih detail, biasanya yang kedua itu biasanya lebih simpel. Kita lihat bagaimana membuat laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, ini adalah yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita perhatikan laba bersih. Laba bersih atau net income, berarti ini informasi adalah dari laporan laba rugi. Kemudian ditambah beban penyusutan dan amortisasi. Kenapa ditambah? Nah, karena beban penyusutan dan amortisasi itu adalah ini merupakan beban non cash. Jadi beban tidak tunai. Nah, jadi ketika kita mau membuat laporan arus kas metode tidak langsung, di atasnya itu nanti laba bersih, kemudian ditambah beban penyusutan dan amortisasi, kemudian ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian penjualan aset. Nah, kalau keuntungan berarti ditambah, kalau kerugian berarti dikurangi. Kemudian ditambah atau dikurangi kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan kewajiban lancar. Kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan kewajiban lancar. Misalkan kas untuk membeli persediaan, nah berarti kan
kas yang digunakan oleh aset lancar. Kemudian kas yang digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Misalkan kewajiban lancar hutang dagang, nah itu adalah mengurangi. Kalau dihasilkan berarti menambah. Nah, hasilnya itu adalah nanti di bawah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya pertama laba bersih, kemudian ditambah beban non tunai seperti beban penyusutan dan amortisasi, kemudian ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, kemudian ditambah atau dikurangi kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan kewajiban lancar. Nah, ini adalah hasilnya arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini rumus yang ada di buku seperti ini. Nah, sama ini ada penjualan, kemudian ada beban, kemudian ada depresiasi, hasilnya net income, kemudian ditambah depresiasi, dikurang atau ditambah keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, kemudian ditambah atau dikurang cash yang digunakan oleh aset lancar yang digunakan atau untuk membayar liabilitas lancar. Nah, hasilnya adalah net cash flow from operating activities. Kemudian, nah ini adalah tadi rumus ya, rumus untuk mengetahui arus kas operasi, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini ada contoh perbandingan itulah arus kas dibandingkan dengan laba. Nah, ini pada periode terjadinya penjualan, laba bersih naik sebesar $100. Tetapi tidak ada kas yang dihasilkan karena piutang belum ditagih. Nah, ketika penjualan itu kan jurnalnya itu adalah piutang pada penjualan. Nah, piutangnya debit 100, penjualannya kredit 100. Nah, di laba bersih itu belum ada kas karena masih bentuk piutang. Nah, misalkan beban lainnya tidak ada, nah maka laba bersihnya adalah 100. Misalkan beban penyusutan dan amputasi 0, keuntungan kerugian penjualan aset 0, maka perubahan piutangnya itu adalah 100. Pada periode berikutnya piutang ditagih. Ketika piutang ditagih, maka piutangnya itu nanti jadi kas. Nah, berarti tidak ada laba. Kenapa tidak ada laba? Karena kan sudah diakui di awal. Nah, jurnalnya seperti ini. Jadi ketika piutang ditagih dan berubah menjadi kas, nah maka piutangnya itu berubah. Nah, di sini ada perubahan piutang usaha. Nah, ini kunci dalam membuat laporan arus kas. Ini ada akun atau perkiraan. Kemudian kalau jenisnya aset, ini jenisnya hutang atau liabilities. Apabila
increase itu naik, ada kenaikan. Kalau decrease itu ada penurunan. Belum lagi. Nah, kalau aset, ketika ada kas keluar, maka masuknya increase. Kalau ada kas masuk, berarti menurun. Kalau hutang, ketika ada penambahan, penaikan dalam hutang, maka ada kas keluar. Ketika ada penurunan, maka ada kas keluar. Sorry, yang ini kas masuk, inflow, jadi keluar. Ketika liabilities bertambah, maka ada kas masuk. Ketika liabilities berkurang, maka ada kas keluar. Logikanya kan seperti ini. Ketika perusahaan membayar hutang jangka pendek, misalkan liabilities, hutang jangka panjang, hutang dagang, misalkan, yang di kredit, yang di debitnya itu kan hutang lancar, liabilities. Kemudian di kreditnya kas. Karena kas di kredit, ketika liabilities bertambah, maka kasnya ada masuk. Jadi seperti itu. Kalau kasnya menurun, hutangnya berturun, nah berarti ada pengeluaran kas, untuk membayar hutang. Nah, ini rumus ini perlu kita pahami supaya nanti kita bisa membuat laporan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini ada contoh, ini ada laporan neraca untuk tahun 1 dan tahun 2. Kemudian ini ada laporan laba rugi untuk tahun 2. Nah, untuk membuat laporan arus kas itu kita harus mempunyai data tahun berjalan, tahun ini, dan tahun sebelumnya. Di sini tahun sebelumnya itu tahun 1, nah tahun berjalan itu tahun 2. Kemudian kita perlu data laba rugi. Laba rugi hanya untuk tahun berjalan. Yang akan kita analisis adalah tahun 2002, tahun 2, berarti tahun berjalan. Nah, untuk laba rugi, nah kita harus punya pembanding, yaitu tahun sebelumnya. Nah, ini ada cash tahun 2002 75, kemudian tahun 1 51 dan seterusnya. Nah, ini ada saldo keterangan. Ini ada perubahan. Nah, untuk saldo cash ini ada perubahan dari tahun 2001 ke tahun dari tahun 1 jadi 2001 sih. Dari tahun 1 ke tahun 2 itu ada perubahan. Kita lihat tadinya cashnya 51.000 menjadi 75.000. Nah, berarti ini ada peningkatan dalam cash. Peningkatannya berapa? Tinggal dikurangi 575 dikurangi 51. Nah, itu perubahannya itu adalah peningkatannya itu 24.000. Kemudian piutang. Kita lihat piutang. Nah, tahun 2001 tahun 1 39.000. Tahun 2 48.000. Nah, ini juga ada peningkatan dari 39 ke 48. Ini tinggal dikurangi 348 dikurangi 39, peningkatannya 9.000. Nah, ini. Untuk persediaan juga
Nah, kalau persediaan ini ada penurunan. Tadinya kan 60.000. Kemudian tahun 2 54.000. Ini kan turun kan sebesar 6.000 dan seterusnya. Nah, informasi ini penting dalam membuat laporan, dan menganalisis laporan arus kas. Kemudian net income sudah kita lihat di laporan laba rugi sebesar 84.000. Kemudian ini ada informasi tambahan. Perusahaan membeli truk selama tahun tersebut dengan harga perolehan sebesar $30.000 yang didanai seluruhnya oleh produsen. Kemudian sebuah truk dengan harga perolehan 10.000 dan nilai buku bersih sebesar 2.000 dijual pada harga 7.000. Tidak ada penjualan aset tetap yang lain. Nah, ini adalah ada penjualan aset. Penjualan asetnya, sebuah truk dijual dengan harga 10.000. Jadi dijualnya itu harga $10.000. Nah, sementara nilai bukunya itu 2.000. Nah, kalau nilai buku 2.000 dijual 10.000 berarti nanti ketemunya untung dong ya. Karena dijual lebih besar daripada nilai buku. Ini truknya itu harga perolehannya itu 10.000. Dijualnya itu 7.000, harga bukunya 2.000, berarti keuntungannya itu 5.000. Dijual pada harga 7.000, nah sementara harga bukunya 2.000, berarti selisihnya itu keuntungan. Kalau misalkan dijual di bawah nilai buku, misalkan nilai bukunya 2.000, dijual 1.000, nah, berarti rugi. Kenapa rugi? Karena dijual, asetnya itu dijual di bawah nilai buku. Kemudian informasi yang lain, dividen yang dibayarkan selama tahun kedua adalah sebesar 51.000. Nah, ini informasi laba rugi dan neraca yang akan kita gunakan untuk membuat laporan arus kas. Dan ini adalah langkah-langkah menyusun laporan arus kas. Yang pertama, mulailah dengan laba bersih. Berarti dimulai dengan laba bersih 84.000. Tadi kan rumusnya nih kan. Rumus tadi awal ini laba bersih. Berarti laba bersih, laba bersihnya berapa? 84.000. Kemudian tadi apa? Ditambah beban penyusutan dan amortisasi. Kenapa ditambah? Karena beban penyusutan dan amortisasi itu adalah beban non tunai. Nah, ketika perusahaan mengakui beban penyusutan dan beban amortisasi, nah itu tidak ada kas keluar. Nah, itu. Nah, berarti kan ditambah beban penyusutan dan amortisasi. Berapa beban penyusutan? Di sini depreciation amortisasi sebesar 35.000. Berarti ini ditambah 35.000. Kemudian yang ketiga, ditambah atau dikurang keuntungan dan kerugian penjualan aset. Nah, tadi ada keterangan jual aset, berarti ini untung ya.
dijual harga 7.000, sementara nilai bukunya 2.000. Nah, berarti ada untung. Ditambah 5.000. Nah, ini mulai dengan laba bersih. Kemudian langkah kedua, laba bersih dan income disesuaikan dengan beban non-cash dan keuntungan atau kerugian. Nah, yang tadi ditambah 5.000. Kemudian yang keempat, jumlahkan untuk menghasilkan arus kas bersih dari operasi. Nah, ini kita jumlahkan 84, 5, 10, 14. 8 berarti 8 nanti 12. Berarti 124.000. Kemudian perubahan pada aset jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Nah, kalau ada perubahan aset jangka panjang, ini adalah menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Bagaimana tahu kita ada perubahan pada aset jangka panjang? Lihat di neraca. Lihat perubahan aset jangka panjang. Nah, ini neraca. Neraca ini tahun 1, tahun 2. Aset jangka panjang. Mana aset jangka panjang? Ini aset lancar sampai inventory. Nah, ini ya plan asset itu adalah aset jangka panjang. Nah, ada perubahan? Nggak ada perubahannya ini. Tadinya 350.000 menjadi 440.000. Nah, berarti naik asetnya. Yang tadinya 350 menjadi 450, menjadi 440. Berarti ada kenaikan 90.000. Kalau ada kenaikan dalam aset lancar, nah ini berarti ada aktivitas investasi. Kenapa ada aktivitas investasi? Ya, kita lihat saldonya naik. Yang tadinya 350 menjadi 440. Nah, berarti ada aktivitas investasi sebesar, ada pembelian aset baru senilai 90.000. Nah, tapi kita harus lihat juga di keterangan. Di sini ada jual juga aset. Ada jual aset yang lama, yang tadinya ada dijual sebesar seharga 7.000. Sementara nilai bukunya 2.000. Nah, ini juga mempengaruhi aktivitas investasi. Nah, kita lihat keterangan di sini. Kenaikannya itu adalah perubahan membeli truk. Nah, berarti ada pembelian truk sebesar seharga 30.000. Nah, berarti ada pembelian aset sebesar 30.000 dan ada penjualan aset seharga 7.000. Nah, ini mempengaruhi aktivitas investasi. Perubahan pada aset jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang keenam, perubahan pada kewajiban jangka panjang dan ekuitas menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, lihat kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Berubah nggak? Nah, ini payable lancar, ini lancar. Nah, ini long term not payable. Nah, ini tadinya 0 saldonya. Kemudian tahun 2 meningkat sebesar 30.000. Nah, berarti di sini ada aktivitas pendanaan.
Berarti perusahaan ada minjem nih jangka panjang sebesar 30.000 tahun 2002. Tahun sebelumnya dia tidak ada pinjam uang. Nah, karena saldonya nol. Nah, ini ada perubahan, berarti ada aktivitas pendanaan. Kemudian dalam ekuitas, nah tadinya saham preferennya itu 0. Ada peningkatan sebesar 175. Nah, berarti ada perubahan, ada perubahan dalam saham. Di sini yang berubah adalah saham preferen. Sementara common stock-nya atau saham biasanya itu tetap tahun 1 200.000, tahun 2 200.000. Nah, ini yang tadi aktivitas investasi, yang ini aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas operasi tadi lihatnya dari laba rugi ya. Kemudian yang ketujuh, jumlahkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk menghasilkan perubahan pada kas bersih. Kemudian tambahkan perubahan kas bersih ke saldo kas awal untuk menghasilkan saldo kas akhir. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah laporan arus kas. Nah, tadi laba bersih 84 itu 884, kemudian ditambah ini 35.000, kemudian ini keuntungan dari penjualan aset sebesar 5.000. Ini dikurang, kemudian ditambah kenaikan dalam piutang. Kenaikan piutang 9.000, ini dari mana? Ini dari sini. Piutang 48.000, tadinya 39 menjadi 48.000. Berarti ada kenaikan 9.000. Berarti ditambah. Untuk memahami kenapa ditambah, kenapa dikurang, tadi rumusnya ini ya. Nah, ini. Kalau aset ada kenaikan, berarti ada kas keluar. Kalau ada penurunan, berarti ada kas masuk. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada kenaikan dalam inventoris. Nah, ini persediaan naik apa turun? Persediaan turun. Nah, turun ditambah besar 6.000. Kenapa ditambah? Nah, kalau saldo inventaris turun atau persediaan turun, tadinya kan inventaris itu, persediaan itu 60.000. Nah, sekarang tahun 2 menjadi 54.000. Nah, berarti ada berubah dari nilai 6.000. Berubahnya itu dari apa? Karena di piutang ada perubahan. Ya, logikanya kita masukkan ke cash. Jadi perubahan dalam cash, makanya ditambahkan. Gitu. Kemudian prepaid expense ditambah payable. Prepaid expense sama, ambil dari sini. Dan ada prepaid expense, tadinya 9.000 menjadi 6.000. Ini ada penurunan sebesar 3.000. Kemudian accrued expense 4.000. Account payable, ada account payable hutang
ini ada penurunan dari 56 menjadi 51, turun 5.000. Nah, berarti mengurangi. Nah, uangnya itu dipakai sebesar 5.000 untuk bayar utang. Kemudian beban yang harus masih dibayar sebesar 4.000. Ini dari mana? Dari ini. Nah, tadinya 14.000 naik sebesar 18.000. Jadi selisih 4.000 naik. Nah, ini adalah arus kas dari operasi. Kemudian aktivitas investasi. Ini ada pembelian equipment 70.000. 70.000 dari mana? Dari neraca ini. Nah, plan aset 35, tadinya 350.000 menjadi 490.000. Kenapa jadi 70.000? 70.000. Nah, karena ini dikurangi 30.000 ditambah 5.000. (70, 90) dijual 7.000. Yang dijual itu aset lama. Jadi yang ini 70.000 itu adalah pembelian 90.000, kan kenaikan nih 90.000 ya. Kenaikan aset tetap, tadinya 350 jadi 440. Nah, itu berarti ada pembelian aset 90.000. Kenapa jadi 70.000? Nah, karena di sini ada keterangan perusahaan membeli truk selama tahun tersebut dengan harga perolehan 30.000 yang didanai seluruhnya oleh produsen. Jadi yang 90.000 ini didanai oleh produsen 30.000, berarti 90.000 dikurang 30, hasilnya 60.000. Nah, berarti masih ada selisih 10. Yang 90.000-nya itu didanai oleh produsen. Produsennya itu berarti yang menjual truk, ya kan? Nah, berarti perusahaan hanya membayar 60.000. Nah, 10.000-nya itu adalah lihat ada aset yang dijual, harga perolehan 10.000. Nah, tambah 10.000. Maka totalnya adalah 70.000. Jadi ada perubahan dalam aset sebesar 70.000. Kemudian penjualan equipment 7.000. Nah, ini adalah arus kas dari aktivitas investasi sebesar 63.000. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan. Ini ada perubahan dalam apotik ya. Ini apotik, nih. Tadinya 150 jadi 0, berarti dibayar. Makanya di sini mengurangi cash. Kemudian ada penambahan saham, berarti nambah cash, saham preferen. Kemudian ada pembayaran dividen. Dividen ada di keterangan ini. Dividen yang dibayarkan tahun kedua adalah 51.000. Nah, ini adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian hasilnya itu adalah penambahan bersih dalam kas. Ditambah saldo awal. Saldo awal itu awal ini dari neraca 51.
Nah, dijumlahkan 75.000 ini harus sama dengan angka kas pada tahun kedua. Ini. Kalau hasilnya beda berarti ada yang salah itu. Oke, itu contoh dalam membuat laporan arus kas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Oh iya, silakan. Oke. Pak, saya mau tanya, yang bagian wesel bayar jangka panjang kenapa nggak masuk ke dalam ini ya Pak? Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Sedangkan kan tadi kata Bapak, dia masuknya ke arus kas ini kan, aktivitas pendanaan. Tapi kenapa pas di perhitungan ini, dia nggak masuk? Wesel bayar ya, bentar. Iya Pak. Mana wesel bayar itu yang mana ya? Kita lihat hutang. Yang 30.000. Ada di mana di neraca? Payable. Hah? Long term not payable. Yang Long term not payable. Not payable. 30.000. Nah, kita lihat keterangannya ya. Tapi kotor banget nih, harus bersihin dulu. Aduh. Curhat terus dia nggak kebaca. Long not payable. Bentar. Long term not payable 30.000. Ini kan tahun 1 nol, tahun kedua naik 30.000, ya kan? Berarti ada peningkatan dalam long term, dalam hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini berarti ada kenaikan sebesar 30.000. Kalau kenaikan 30.000 berarti kasnya harus ditambah 30.000. Tapi kita lihat di sini tadi katanya nggak ada. Nah, kita lihat di aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan, nah ini. Aktivitas pendanaan itu dari pembayar hipotek 150.000, kemudian penerbitan saham preference, berarti ada uang masuk, dari uang masuk dari penerbitan saham preference 175. Kemudian dividen 51.000. Nah, tadi ada not payable yang tidak masuk. Kenapa tidak dimasukkan? Kita lihat keterangannya. Perusahaan membeli truk selama tahun tersebut dengan harga perolehan 30.000 yang didanai seluruhnya oleh produsen. Sebuah truk dengan harga perolehan 100.000, $10.000 dan nilai buku bersih 7.000. Nah, dijual pada harga 7.000. Tidak ada penjualan aset. Dividen yang dibayarkan selama tahun kedua adalah 151.000. Ya, di sini tidak ada keterangan tambahan. Ya. Nah, berarti ini yang 30.000 itu long term not payable itu masuk ke mana ya, kita hitung dulu ya. Masuknya itu aktivitas pendanaan. Nah, ini nih. Jadi yang 30.000 itu adalah bagian dari pembelian aset. Nah, jadi yang aset yang 90.000 itu didanai dari 30.000 ini, ya kan? Kalau lihat dari keterangan seperti itu. Nah,
pendanaan aktivitas dan investasi. Aktivitas investasi kan di sini 90.000. 90.000 didanai oleh produsen 30.000. Ya. Berarti kan 90 dikurangi 30 itu 60. Nah, 60-nya ini berarti ada yang didanai dari dari not payable, ya kan? Kalau lihat dari keterangan nih, ya kan? Ya kan? Enggak? Jelas nggak? Iya, ngerti Kak. Hah? Belum paham ya? Ya, ini kan ada aset, ada penambahan aset 90.000, ya kan? 90.000 itu didanai 30.000 dari produsen. Nah, produsen. Berarti si 30.000 itu tuh dari Weso bayar jangka panjang berarti ya Pak? Iya, kalau lihat dari keterangan itu yang kan berarti kan ada 60.000 dari keluar, ya kan? 60.000 ke di dana aset, nah mungkin 30.000 itu dari sini. Nah, kemudian ditambah 10.000. Nah, 10.000 berarti kan totalnya 70.000. Ya. Kalau lihat dari rumusnya ini, setiap ada long term itu kan berarti apa? Noto itu kan berarti hutang. Ketika hutang liabilities bertambah, nah berarti ada penambahan inflow, ya kan? Tapi ketika menurun itu ada kas keluar. Nah, di sini keterangannya uangnya itu yang 30 nambah itu dimasuk karena bentuknya not payable. Nah, dia udah masukin ke pembelian aset. Nah, seperti itu. Ya kan? Benar nggak? Tapi di sini kenapa nggak dimasukin? Aturannya dimasukinnya di sini ya 30.000 dirinci itu, ya kan? 90.000 misalkan di sini. Dikurangi 30.000 kayak di sini. Nah, ini bingung-bingungkan juga contoh di buku. Oke, kita lihat contoh yang lain nanti ya di pertemuan daring, kita lihat contoh yang lain. Untuk contoh yang ini, di keterangannya seperti itu. Ya Pak, makasih ya. Pak. Ini pertanyaan bagus. 30.000. Ya. Saya juga baru ngeh ini ada nambah tapi kan dimasukin. Oke, nanti di pertemuan daring luring, nanti kita bahas kasus di latihan, coba nanti kita belajar lagi. Kalau lihat dari keterangannya seperti itu ya, jadi ada pembelian aset yang didanai oleh produsen 30.000 dan didanai mungkin dari not payable sebesar 30.000. Nah, seperti itu. Jadi masuknya ini ke aktivitas pendanaan yang langsung digunakan untuk membeli aset. Itu asetnya belum, karena di sini ada penambahan aset lancar sebesar 40.000. Coba nanti kita lihat di metode langsung ya. Ini kan metode tidak langsung. Ini metode langkah-langkah muncul laporan arus kas, metode tidak langsung. Yang metode langsung ada nggak? Nah, ini metode langsung. Oke, kita lihat yang metode. Ada lagi yang bertanya? Nah, ada masukan tadi ya, itu satu. Ada yang tanya lagi?
Tidak ada, oke. Kalau tidak ada kita lanjut. Jadi kalau dalam prakteknya nanti ya, dari laporan membuat laporan arus kas, menganalisis laporan arus kas, sebuah informasi itu nanti kita peroleh dari catatan laporan keuangan. Nah, kalau di dalam latihan di buku, itu informasinya sudah disediakan seperti informasi ini ya. Seperti informasi seperti ini, hal-hal seperti ini, informasi ini. Nah, nanti kalau di dunia kerja, informasi ini nggak ada. Kita harus mencari sendiri. Bagaimana mencarinya? Kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Ya, kan? Nah, nanti kalau juga misalkan ini kita tambahkan 30.000 di sini. Tambahkan misalkan 30.000. Nanti saldonya jadi tidak belen, ini jadi 105. Kalau 105 ini salah karena saldo akhir, nah ending balance, ending cash balance itu harus sama dengan saldo awal di tahun 2001 tahun 2. Nah, ini 75. Kalau pokoknya kuncinya seperti itu kalau membuat laporan arus kas. Kalau ending cash, laporan saldo akhir ini tidak sama dengan di neraca di saldo tahun kedua, itu beda, itu salah pasti. Ada yang salah. Seperti itu ya. Kuncinya di situ. Nah, sampai ketemu angkanya sama, nah baru itu udah benar. Nah, kalau yang tadi tidak dimasukkan yang 30.000, lihat lagi keterangannya di soal gitu. Di contohnya gitu. Oke, kita lihat metode langsung. Nah, ini ada topik khusus, maksudnya apa ya? Topik khusus nih ya. Topik khusus investasi. Nah, ini kita juga harus memahami investasi ya. Investasi seperti kita sudah bahas di aktivitas investasi. Jadi kan ada metode equity, ada pooling interest seperti itu ya. Nah, investasi metode ekuitas apa nih yang harus kita pahami dalam kaitannya dengan laporan arus kas. Di sini investor mencatat bagian atas laba investasi pada perusahaan sebagai laba dan mencatat dividen sebagai pengurang saldo investasi. Nah, ini kita harus pahami metode ekuitas. Kemudian porsi laba yang tidak dibagi merupakan laba non-kas yang harus dieliminasi dari laporan arus kas. Nah, ini kalau udah ini membuat laporan arus kas. Nah, untuk terkait dengan metode ekuitas nanti ini kaitannya nanti dengan kalau datanya itu perusahaannya itu adalah ada perusahaan induk dan ada perusahaan anak. Berarti laporan keuangan konsolidasi. Nah, berarti nanti harus kita perhatikan apakah investasinya metode ekuitas atau metode yang lain. Kemudian akuisisi perusahaan dengan saham. Nah, ada akuisisi non-kas. Maksudnya beli perusahaan tapi tidak dibayar dengan kas. Misalkan perusahaan dibeli dengan pertukaran aset seperti lain. Pokoknya akuisisi non-kas. Kan dalam prakteknya ada perusahaan yang dibeli dengan aset, aset tetap, atau dibeli dengan aset tidak tetap, atau perusahaan tukaran dengan pertukaran. Nah, kalau seperti itu, perubahan dalam neraca mencerminkan perusahaan yang diakuisisi tidak akan sama dengan arus kas masuk atau arus kas keluar yang dilaporkan dalam statement cash flow. Nah, itu. Jadi ini topik khusus ya. Kemudian masih ada topik khusus biaya imbalan pasca kerja. Nah, selisih antara beban imbalan bersih dengan kas yang dibayarkan kepada program yang didanai harus ditambahkan ke laba bersih. Nah, kalau ada imbalan pasca kerja, ini bilangnya harus ditambahkan ke dalam laba bersih.
untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian sekuritas piutang. Sekuritas ini piutang, anjak piutang ya. Sekuritisasi itu adalah anjak piutang. Jadi piutang yang dijual. Perusahaan mencatat pengurangan piutang sebagai peningkatan arus kas dari operasi karena berkaitan dengan aset lancar. Analisis harus mempertanyakan apakah mereka merepresentasikan peningkatan yang sebenarnya dalam kinerja operasi atau pinjaman terselubung. Nah, dalam praktiknya memang selalu banyak anjak piutang itu adalah pinjaman yang terselubung. Jadi pinjam nih, saldonya agunannya apa? Ini saya punya piutang. Nah, seperti itu. Nah, dalam praktiknya selalu seperti itu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan ya di dunia bisnis itu ya seperti itu memang. Kalau perusahaan lagi nggak punya uang, ketika ada tagihan yang belum dibayar, itu nanti bisa dijaminkan ya. Nah, itu kaitannya dengan laporan arus kas, ya kita harus sebagai analisis harus kritis juga. Kok ini piutang berubah, piutang tidak berubah, tapi ada uang masuk. Nah, berarti ada pinjaman terselubung. Nah, nanti tadi kasusnya sama seperti itu, wesel bayar. Kok ada utang masuk, ada utang nambah, tapi di kas nggak masuk gitu. Uangnya kemana dulu larinya? Lihat di keterangan catatan laporan keuangan. Ternyata uangnya digunakan untuk beli aset. Ini juga sama kasus-kasus seperti ini. Kok ada piutangnya nggak kurang, tapi uangnya masuk ada nambah. Nah, ternyata ada pinjaman yang terselubung, yaitu pinjaman yang berasal dari sekuritisasi piutang. Oke, ini topik khusus ini nanti mungkin kalau nanti kalian sudah menjadi seorang akuntan akan lebih memahami lagi. Nah, tapi kalau di dalam soal yang dibahas, ada sebenarnya soal-soal yang dibahas di buku terkait dengan topik-topik khusus ini. Kemudian metode langsung. Nah, metode langsung biasanya simpel. Yang pertama yang harus disiapkan adalah metode langsung itu metode arus masuk, arus kas keluar, melaporkan penerimaan kas kotor dan pengeluaran kas kotor terkait dengan operasi. Nah, ini pada dasarnya menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi dari dasar akrual menjadi dasar kas. Jadi metode langsung itu adalah menyesuaikan laporan laba rugi dari basis akrual, dari akrual basis ke cash basis. Nah, seperti itu. Jadi metode langsung itu seperti itu. Jadi dari laba rugi itu kan metode akrual. Nah, kita rubah menjadi metode cash basis. Metode langsung melaporkan total arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Kemudian disukai oleh analisis dan kreditor. Katanya lebih disukai oleh analis dan para kreditor. Kemudian ada biaya implementasi. Kemudian jika perusahaan menggunakan metode langsung, perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi antara laba bersih dengan arus kas dari operasi dalam skedul yang terpisah. Nah, ini lebih disukai tapi ada tambahannya. Tambahannya itu apa? Harus membuat rekonsiliasi. Nah, lalu kalau gitu metode langsung, metode tidak langsung aja lebih lengkap. Nah, ini metode langsung hanya seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ini keterangannya. Ini untuk
perusahaan yang sama ya, 3 tahun ke cash flow from operating activities. Nah, ini yang dilaporkan hanya cash flow dari operasi. Sama nggak dengan metode langsung? Jumlahnya 113. Nah, sama kan? Nah, metode ini tidak dilaporkan dalam bentuk catatan seperti ini. Nah, itu metode langsung. Metode langsung. Oke, apalagi sekarang keterbatasan pelaporan arus kas. Arus kas, beberapa keterbatasan laporan arus kas. Saat ini tidak diharuskan mengungkapkan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Jadi dalam laporan arus kas itu, mereka tidak mengharuskan pengungkapan yang terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa. Pos luar biasa. Nah, pos luar biasa itu apa? Nah, Anda udah belajar apa itu pos luar biasa. Atau operasi yang dihentikan. Nah, ini juga Anda sudah memahami apa itu operasi yang dihentikan. Ini ada untuk pos luar biasa ini dan operasi yang dihentikan itu ada di akuntansi menengah akuntansi menengah. Kemudian bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, ini juga padahal bunga dan dividen itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas operasi. Tapi di dalam laporan arus kas itu dilaporkan sebagai arus kas dari operasi. Kemudian pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, kalau ada pajak, itu dilaporkan sebagai arus kas dari operasi. Pemindahan laba arus kas. Kenapa sini pajak dilaporkan sebagai arus kas operasi? Karena ini laba dasarnya itu kan kita lihat. Kita lihat dasar untuk membuat laporan ke arus kas itu adalah net income. Net income itu berarti sudah mengurangi, sudah di dalamnya itu sudah ada unsur pajak. Kan kalau laporan keuangan itu laba bersih dari operasi, kemudian laba sebelum bunga, kemudian laba setelah pajak, ketemu net income gitu. Kemudian apalagi pemindahan laba atau rugi, penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak bukannya setelah pajak dari aktivitas operasi mendistorsi akumulasi. Nah, ini juga menimbulkan distorsi gitu. Apa pemindahan laba atau rugi? Nah, kalau ada laba rugi penjualan aset atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Nah, ini contoh implikasi dari laporan arus kas. Ini untuk perusahaan Dell, perusahaan Pidec, Johnson, Procter dan Gamble, dan Target Corporation, Johnson & Johnson. Yang ini yang abu-abu operasi, kas dari operasi. Ini net income. Ya, kita lihat sebagai analisis kita harus melihat perusahaan Dell net income-nya lebih tinggi daripada operating cash flow. Kemudian Pidec lebih jauh lagi. Dia lebih tinggi dari net income-nya, sementara cash flow-nya sedikit. Kemudian Johnson, nah ini rata-rata ini ya kita lihat.
net income lebih tinggi daripada operating cash flow. Nah, kenapa seperti itu? Ya berarti sini ada cash yang diinvestasikan ke aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi seperti itu. Oke, selanjutnya interpretasi. Nah, untuk interpretasi kalian bisa baca sendiri. Ini ada kasus untuk arus kas untuk perusahaan Campbell Soup. Ini ada di buku. Kemudian kesimpulan analisis arus kas. Jadi dengan menganalisis arus kas, kita bisa mengetahui dari mana manajemen menggunakan sumber daya, kemudian dari mana manajemen mengurangi investasi, kemudian dari mana kas tambahan dihasilkan, kemudian dari klaim terhadap perusahaan dikurangi, kemudian disposisi pendapatan dan investasi arus kas diskresioner. Kemudian ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Nah, ini adalah kesimpulan akhir dari laporan arus kas. Nah, ini ada pengukuran arus kas alternatif. Nah, ini alternatif ini sudah nanti kita bisa temui di pelajaran manajemen keuangan. Ini adalah laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi. Jadi cuma simpel. Laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi. Nah, itu udah ketemu laporan arus kas. Simpel. Arus kas bebas, nah free cash flow. Kemudian untuk arus kas bebas nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena ini harus memahami yang ini EBITDA, earning before interest, tax and depreciation and amortization. Karena waktunya sudah habis, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini sudah habis ya, sampai jam 11.40 kan kita? Iya, Pak. Sebentar lagi duhur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau